pimpinannya ketua DPR-nya mana, yang wakil-wakil ketua DPR-nya ya tampillah, berikan ketenangan kepada warga, jelaskan semua hal ini. Mereka harus tampil paling depan, bukan malah ya istilahnya bersembunyi di balik realitas itu. Kalau kerjanya bener, bagus, mesti nggak ada yang begitu-begitu. Ya, nggak perlu kita nyalahin orang kalau kerja kita bagus. Ini kan kerja kita bermasalah juga masalah. Jadi rakyat nggak terima. Publik menilai polemik kenaikan gaji dan tunjangan DPR ini seperti api kecil yang akhirnya membakar ruang publik lebih luas. Isu sensitif ini bahkan hingga memicu gelombang protes mahasiswa dan masyarakat. Mirisnya aksi demonstrasi tak berkesudahan ini belum juga membuat para wakil rakyat bertindak. Lantas, apa hal konkret yang harusnya dilakukan para wakil rakyat ini? Hari ini saya Maria Nanda akan membahasnya di program Tribun News on Focus bersama dengan pakar Politik Trias Politika, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Mas Agung, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak Maria, pemirsa semua, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Agung langsung Ya, saja terkait topik kita hari ini begitu ya. Mas Agung, apa sebenarnya yang membuat isu tunjangan DPR ini begitu sensitif sampai-sampai bisa memantik aksi demo yang terus berkelanjutan bahkan hingga hari ini? ya, pertama secara keseluruhan situasi ekonomi kita kan lagi kurang positif ya Mbak Maria. Jadi saya Mhm. melihat publik punya apa semacam sensitivitas terhadap hal-hal yang ekstrim dari kehidupan mereka di mana di sana gaji mereka ikut terkoreksi, kemudian harga-harga kebutuhan pokok ikut naik ya. Belum lagi soal ancaman PHK massal. Sementara di sisi yang lain ada fasilitas tunjangan bagi para anggota dewan yang cukup fantastis yang ya jumlahnya ratusan juta semacam itu. Itu yang kemudian membuat ada semacam gap sosial politik ya, kesenjangan sosial politik, kesenjangan realitas hidup antara wakil rakyat dengan rakyat yang dia wakili semacam itu. Satu itu. Yang kedua, saya melihat memang selama ini tuntutan dan aspirasi masyarakat itu tidak ada hasilnya, tidak konkret ditindaklanjuti. Akhirnya legitimasi politik dari anggota dewan ini semakin memburuk ya, dan pada ujungnya puncaknya kemarin ketika ada korban jiwa yang harus terenggut nyawanya, dan untuk itu saya berduka sedalam-dalamnya, dan harapannya ini bisa menjadi masukan penting bagi anggota dewan untuk segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi. Karena apa? Karena ini kan akhirnya rakyat versus rakyat ya. Aparat dengan masyarakat, masyarakat dengan aparat. Seperti itu yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau fungsi-fungsi legislatif itu berjalan dengan optimal. Fungsi apa itu? Fungsi representasi. Artinya tidak ada ya perbedaan, tidak ada keterputusan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya, karena mereka paham betul apa yang terjadi hari ini itu harus ya disikapi dengan semaksimal mungkin oleh semua pihak seperti itu. Dan saya berharap yang paling jelas, eh, yang paling baik ya membatalkan tunjangan rumah itu. Pun kalau mau disesuaikan, ya skenario kedua adalah jangan semua dipukul rata. Karena apa? Karena rumah-rumah jabatan di Kalibata itu saya melihat masih banyak kok yang layak untuk dihuni, bagus-bagus. Saya beberapa kali main ke sana ke rumah satu dua orang anggota dewan seperti itu. Jadi kalau memang ada yang memakai rumah jabatan itu dipersilahkan. Kalau memang rusak direnovasi. Kalau misalkan mau diberi tunjangan jangan dipukul rata. Ya disesuaikan dengan kemampuan anggaran kita. Apalagi narasi besarnya kan sekarang ada efisiensi. Jadi saya kira skema-skema itu perlu ditunjukkan kepada publik sebagai itikat baik bahwa anggota dewan ini mau berubah, bahwa DPR RI mau lebih baik. Tapi kalau misalkan ya untuk bertemu saja susah, mengklarifikasi saja person by person tidak secara institusional, bagaimana mungkin rakyat kemudian bisa menerima begitu saja respon-respon parsial personal dari anggota dewan terkait semacam itu, terkait tunjangan rumah. Kemarin ada demo buruh juga. Jadi saya ke depan berharap ini bisa diperbaiki ya soal fungsi-fungsi kedewanannya, dan yang paling utama komunikasi publik para anggota dewan ini. Ya, kita butuh anggota dewan tampil bicara, tapi bicara yang persuasif, yang empatik, yang tidak mengundang kontroversi, pro kontra dan kegaduhan yang tidak perlu.
Karena apa? Ini masyarakat lagi ya dalam tanda petik kurang baik situasi ekonominya lahir batinnya. Jadi tolonglah dipahami itu. Mungkin itu sebagai pengantar Mbak Maria. Baik, tadi Mas Agung menyoroti begitu ya bahwa pentingnya komunikasi. Namun sampai saat ini begitu publik juga belum Ya. membuka ruang diskusi dengan massa. Dan terakhir kita juga mendapat kabar bahwa anggota dewan ini diminta untuk work from home begitu di tengah demo massa tanggal 26 Agustus kemarin. Bagaimana Mas Agung melihat hal ini? Itu yang saya sayangkan sesungguhnya. Saya berharap institusi DPR, pimpinan-pimpinan DPR tampil di muka, tunjukkan bahwa mereka punya itikat baik untuk membuka ruang-ruang komunikasi kepada publik, menjelaskan, merasionalisasi kenapa tunjangan harus naik, kenapa tunjangan ini sudah berlangsung hampir 1 tahun, kok publik baru tahu sekarang, walaupun nanti dibatasi sampai Oktober 2025, tapi ini kan fatal. Artinya apa? Keterbukaan, transparansi, partisipasi publik yang seringkali menjadi masukan kepada anggota dewan hanya sebatas wacana saja seperti itu. Jadi ya saya berharap ini bisa menjadi awal dari reformasi struktural DPR RI lah. Ya saya berharap anggota khususnya pimpinan-pimpinan DPR itu tampil ya, bukan hanya 1 2 orang, tapi secara kelembagaan kolektif kolegial. Ya pimpinannya ketua DPR-nya mana? Ya wakil-wakil ketua DPR-nya ya tampillah, berikan ketenangan kepada warga, jelaskan semua hal ini. Ya jangan sampai turun ke jalan, tumpah ruah, ada kerusuhan, ada yang meninggal, baru kemudian merespon. Ini kan gak baik presiden seperti ini kalau terus berulang. Jadi kedepannya saya ya punya harapan besar, ya DPR turun gunung lah. Sapalah warga, sapalah masa itu. Kalau tidak bisa semua, panggillah perwakilannya. Jelaskan apa maksudnya, ke depannya arahnya seperti apa, dan tunjukkan itu dengan kebijakan-kebijakan yang populis. Karena maaf tidak bisa mengobati apa yang terjadi sekarang ini. Ya tindakan dan progresivitas anggota dewan untuk bersikap lebih dari yang biasanya dituntut dan ditunggu oleh semua orang seperti itu. Baik, Mas Agung, Ketua DPR dari Puan Maharani sendiri hanya memberikan statement begitu ya melalui media bahwa setelah demo kemarin dan hari ini beliau mengatakan bahwa DPR akan memperbaiki diri dan akan mendengar aspirasi dari masyarakat. Tapi seperti yang tadi disampaikan bahwa sampai saat ini kita belum melihat adanya ruang dialog antara DPR dan perwakilan rakyat ataupun perwakilan demo. Bahkan kemarin Ahmad Syaroni pun mengatakan dan mengakui bahwa beliau bersembunyi-sembunyi begitu saat mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Bagaimana Mas Agung melihat ataupun membaca sikap dari para anggota dewan ini? Iya, saya kira nggak cukup ya Mbak. Saya berharap mereka bersidang di DPR, putuskan tundakah, batalkankah, atau apapun lah itu, bahwa mereka ingin dekat dengan masyarakat, mereka mendengar aspirasi itu. Jangan sampai nanti lebih dari sekarang. Ya saya khawatir kalau misalkan ini tidak direspon dengan secepat-cepatnya, sebaik-baiknya seperti itu. Jadi apa ya? Ya karena mereka yang merepresentasikan suara kita, hak-hak kita, kebutuhan politik kita dan seterusnya. Jadi mereka harus tampil paling depan, bukan malah ya istilahnya bersembunyi di balik realitas itu. Karena ya saya khawatir kekesalan itu akan menemui klimaks dan efeknya akan membuat citra DPR semakin minor, Mbak, seperti itu. Mhm. Tadi Mas Agung juga membahas soal tunjangan fantastis DPR begitu ya, yang ini juga menjadi pemantik masyarakat ini marah dan geram begitu. Mengenai tunjangan fantastis tersebut, Mas Agung, siapa yang paling tepat untuk melakukan evaluasi dan hal apa saja yang bisa menjadi solusi terbaik? Iya, saya lihat pimpinan DPR, ketua DPR ya, Mbak Puan, saya menunggu statement progresif dari beliau untuk menunda atau membatalkan atau mengkaji ulang, memproporsikan lagi angkanya itu. Ya, Mhm. 50 juta kah tunjangan perumahan, ada tunjangan komunikasi dan tunjangan-tunjangan lain. Ya, karena memang sekarang ini situasinya situasi yang apa ya, tidak baik-baik saja. Saya belum lihat sense of crisis itu, Mbak Maria. Sehingga Mhm. wajar kalau massa, mahasiswa, teman-teman ojol, buruh kecewa sekali. Ya, jadi saya berharap teman-teman pimpinan DPR lakukanlah sesuatu, bergeraklah dengan maksimal dari biasanya, karena ini situasinya sudah tidak baik-baik saja seperti itu. Jangan sampai meluas dan akhirnya kita menyesali apa yang terjadi ke depan karena tidak dari sekarang kita mitigasi dengan baik.
Jadi kita menunggu ya keputusan pimpinan DPR untuk ya apakah menunda, membatalkan, mengkaji secara resmi, secara institusional agar masyarakat di bawah semua pihak menjadi lebih tenang dan kondusif seperti itu. Baik, sementara dengan diamnya anggota dewan ini, Mas Agung, apakah ini juga bisa menjadi bom waktu yang bisa memicu protes sosial lebih luas dari masyarakat? Oh bisa, bisa Mhm. sekali kalau nggak direspon, Mbak. Makanya kenapa harus segera gitu, jangan ditunda lagi. Ya saya berharap hari ini ada statement dari Ketua DPR, pimpinan DPR secara kolektif kelembagaan, resmi dari DPR untuk melakukan hal lebih progresif lagi. Ya jangan satu orang, dua orang, itu nggak cukup. Dan tunjukkan secara transparan kebijakan itu lewat aturan apa. Terus bagaimana mekanismenya supaya apa? Tidak ada lagi seawah sangka yang tidak perlu dalam persepsi dan pikiran masyarakat kita karena ini yang selama beberapa waktu terakhir yang ditunjukkan apakah lewat misalkan revisi undang-undang membuat undang-undang ya tiba-tiba jadi super kilat semacam itu publik akhirnya turun ke jalan kalau begini terus kan nggak sehat demokrasi kita nggak baik stabilitas kita seperti itu yang dirugikan pemerintah sendiri ya jadi saya berharap ini eh, ya terakhir pertama dan terakhir beginilah jangan sampai terulang lagi seperti itu. Baik, tapi kalau dari Mas Agung sendiri, apakah Ya. setuju dengan usulan ataupun desakan dari rakyat di dalam demo ini salah satunya membubarkan DPR karena beberapa Ya. uh, tokoh begitu ya, termasuk Mahfud MD ini mengatakan tidak perlu sampai dibubarkan DPR. Bagaimana kalau Mas Agung menanggapi hal itu? Iya, saya kira kita hanya perlu mereformasi kelembagaan DPR ya, agar lebih Mhm. berfungsi, fungsi pengawasannya, fungsi legislasinya, budgetingnya, representasinya, dan hal-hal lain yang terkait dengan tupoksi anggota dewan. Sehingga memang dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi untuk membubarkan DPR saya tidak setuju. Ya kita perlu DPR, tapi DPR yang substantif, DPR yang punya peranan konkret di masyarakat. Ya bukan DPR yang hanya sekedar ya sepakat setuju atau DPR yang sekedar ya tidak mewakili gitu. Jadi bersuaralah karena Anda dipilih untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di dapil maupun dalam konteks seluruh masyarakat Indonesia. Ini waktunya kita tunggu apa yang bisa dilakukan DPR merespon situasi sekarang. Jangan sampai kemudian akhirnya masyarakat ini lagi dan lagi berhadapan dengan aparat keamanan ya saling istilahnya melukai, kemudian jatuh korban jiwa. Mau sampai kapan begini? Cukup satu orang ya, walaupun satu orang ini ya sangat mahal ya, tidak terhitung harganya dan saya berharap ini yang terakhir seperti itu. Jangan sampai ada jatuh korban jiwa lagi, luka-luka lagi, karena ini akan menjadi presiden negatif bukan hanya bagi kita, legitimasi pemerintah, tapi juga secara luas ke dunia internasional seperti itu. Baik, Mas Agung terkait demo yang berujung ricuh begitu ya, sejumlah Ya, pihak ini sempat mengatakan bahwa aksi demo ini rawan disusupi bahkan ditunggangi begitu. ya. Mantan Bin mengatakan bahwa ada sosok dari luar yang menunggangi demo tersebut. Bagaimana Mas Agung melihat hal ini? Ya beginilah, saya yakin aparat punya SOP setiap Mhm. menangani kasus demonstrasi ataupun ada arahan untuk rusuh. Ya tapi kan ini publik melihat langsung, dilindes loh ojolnya. Ya mau disusupi gimana? Kalau mau disusupi kan pasti ada SOP-nya. Gimana sih caranya mengendarai rantis supaya tetap ya dalam jangkauan aman ya berapa rantis mestinya satu dua tiga gitu atau gimana ada pasukan tambahan lain nggak maksud saya gimana caranya supaya tidak ada korban jiwa itu concern saya jadi jangan jumping conclusion langsung ada penyusup oke mungkin tapi jangan itu fokusnya karena ini yang melindes aparat bukan yang lain yang dilindes masyarakat ya ojol yang katanya sedang memenuhi orderan nganter orderan jadi kalau kita langsung sedikit-sedikit nyalahin luar, asing, menurut saya nggak sehat. Kita refleksi dong ke dalam. Ada salah nggak kita sebagai bangsa ini? Ya baru kita nunjuk keluar gitu. Kalau tiba-tiba kita nunjuk keluar, tidak lihat ke dalam, menurut saya nggak fair, nggak objektif. Karena situasi di lapangan nggak seperti itu. Ya jadi sudahi eh, membuat statement-statement yang tidak perlu, ya yang menyakiti masyarakat yang sedang turun berdemo atas nama nuraninya. Walaupun mungkin saja ada susupan-susupan itu, tapi jangan jangan tutupi, jangan hilangkan orang yang berdemo demi hati nuraninya.
Ya, dan saya yakin itu banyak. Coba yang nganter tadi ojek online ya, berapa banyak di jalanan, berapa ribu orang ke pemakaman. Apa mereka dibayar? Apa mereka ditunggangi? Itu nurani yang bicara pasti. Nah, jadi sudahi statement yang kontraproduktif yang tidak perlu. Lebih baik refleksi, lebih baik kita ya menatap ke depan bagaimana memperbaiki institusi aparat kita, institusi DPR kita, supaya apa? Supaya tidak ada penyusup yang dikhawatirkan itu. Kalau kerjanya benar, bagus, mesti nggak ada yang begitu-begitu. Ya, nggak perlu kita nyalahin orang kalau kerja kita bagus. Ini kan kerja kita bermasalah juga masalah. Jadi rakyat nggak terima kalau dituduh ini ditunggangi dan seterusnya karena dari dalam sendiri nggak beres. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Agung. Kemudian untuk selain membuka dialog begitu ya antara DPR dengan rakyat ataupun perwakilan demo, bagaimana peran serta DPR atau wakil rakyat ini juga untuk meredam situasi yang sampai saat ini cukup memanas begitu, Mas Agung? Iya, saya mengapresiasi anggota-anggota dewan yang rutin menjelaskan ke media ya. Ya, jadi tidak semua memang yang diam atau istilahnya hilang gitu, tapi ada beberapa yang tampil menjelaskan walaupun tidak mudah dalam situasi sekarang. Mau nggak mau komunikasi publik mereka, komunikasi politiknya harus benar-benar baik, persuasif dan empatik. Tapi nggak apa-apa, tampillah, jawablah keresahan apa ya, kekesalan masyarakat itu. Ya ini konsekuensi logis dari rekan-rekan anggota dewan lain yang belum bersuara atau memberikan statement yang kontraproduktif seperti itu. Jadi saya melihat ini perlu direspon sebaik-baiknya dan saya berharap setiap ada kegiatan di media seperti ini, anggota dewan dari semua partai itu harus ada yang tampil, harus ada yang menjelaskan secara empatik, persuasif. Kalau misalkan sudah pimpinannya secara resmi, kalau ada sikap-sikap kebijakan yang strategis, misalkan keputusan terkait kebijakan tunjangan ini seperti apa ke depannya, itu pimpinannya langsung. Gak bisa lagi person by person mewakili wajah DPR RI soalnya. Tidak bisa satu orang karena ini kan kolektif, bukan person by person. Ya, supaya apa? Supaya jelas. Supaya apa? Supaya ada dilihat publik itu serius gitu loh. Sense of crisisnya muncul dan mereka tidak berjarak lagi dengan masyarakat seperti itu. Hmm. Baik Mas Agung, untuk terakhir dan Ya, juga mungkin sebagai closing statement dari Mas Agung begitu ya. ya. Bagaimana kemudian sikap istana dalam hal ini RI 1 ataupun Presiden Prabowo Subianto menyoal kisruh yang ada ini? Sebenarnya kalau Mas Agung melihat apakah orang-orang di atas sana ini cukup mendengarkan suara dari rakyat atau tidak? Ya, beberapa jam yang lalu, ya 1 jam yang Mhm. lalu, mungkin ada statement Presiden Prabowo sekitar berdurasi 4 menit yang Mhm. menyampaikan pesan bahwa beliau eh, mencermati kasus ini, meminta maaf kepada masyarakat, mewakili pribadi dan bangsa atas kejadian yang membuat ya kegiatan demonstrasi kemarin akhirnya terjatuh korban jiwa. Saya kira statement ini perlu diapresiasi, bukti bahwa negara hadir, tampil menjelaskan kemudian memastikan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dihukum dan apa mendapatkan sanksi yang tepat semacam itu. Nah, di luar itu saya menanti juga ya keseriusan dari presiden ya apakah dalam hal ini Presiden Prabowo, apakah dalam hal ini kemudian jajaran pihak keamanan terkait untuk ya memperbaiki diri ke dalam, mereformasi misalkan kepolisian supaya lebih baik atau misalkan apa ya mengganti orang-orang yang harusnya diganti ya supaya apa supaya kejadian seperti ini tidak berulang karena ini bukan yang pertama ada korban jiwa jatuh ketika aksi demonstrasi dilakukan ya dan ditarik ke belakang ada banyak cerita dan hal-hal yang belum selesai jadi seperti itu dan saya berharap masa aksi yang turun hari ini bisa tetap menjaga ketertiban ya aparat yang berjaga juga bisa mengendalikan diri bertindak sesuai SOP. Ya, karena apa? Semua mata melihat melotot dengan terbuka sangat lebar. Jadi hati-hati dan saling menjaga satu sama lain. Supaya apa? Supaya ya stabilitas kita semuanya kondusif seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agung atas waktu dan Sama-sama. kesempatannya. Kita Ya, sama-sama menantikan ruang dialog dari DPR dan juga sikap-sikap dari DPR. Dan kita doakan semoga demo-demo yang maupun hari ini dilakukan tidak berujung uh, kehilangan nyawa. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun News on Focus hari ini. Di akhir kata saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.